Jangan lebih corona. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja supaya kita nggak kehilangan waktu ya. Oke, share screen sebentar. Ini kamu. Oke, di layar teman-teman kelihatan ya semuanya ya. Ini untuk tadi kita lanjutkan. Apa kegunaan dari BMC tadi ya? Kalau menurut teman-teman itu seperti apa? Jadi yang jelas BMC itu dapat digunakan di all business sectors, termasuk juga untuk sektor untuk lembaga-lembaga yang sifatnya itu non profit. Jadi non profit organization gitu loh. Oke, nah kemudian yang kedua tadi seperti saya bilang, jadi kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kita, organisasi kita atau usaha kita, dan juga kita juga bisa melihat apa yang menjadi apa yang menjadi opportunities dan juga threats kita di luar sana gitu loh. Oke, kalau kita bicara mengenai opportunities dan trust itu berarti kita bicara mengenai hal-hal yang di luar dari kontrolnya usaha kita, kontrolnya perusahaan gitu loh. Kontrol dalam artian apa? Dalam artian begini, kalau misalkan ya kita tidak bisa mengontrol menurunnya daya beli masyarakat. Karena apa? Karena banyak dari masyarakat, banyak dari dari karyawan itu yang di PHK sejak adanya COVID-19 pandemik gitu ya. Bahkan sekarang mungkin angka pengangguran itu udah hampir 5 juta lebih ya, 5 juta ke atas. Dan itu kan menyebabkan jadi apa? Daya beli yang menurun gitu kan, daya beli menurun. So, kalau bagaimana dengan soal kalau daya beli menurun itu jadi akhirnya bagaimana gitu kan? Itu mungkin yang perlu kita sikapi gitu loh. Daya beli masyarakat yang menurun, kemudian berarti mungkin kita sebaiknya membuat produk yang sesuai dengan budgetnya customer gitu loh. Kita yang harus bisa menyesuaikan gitu loh, ya kan? Kalau misalkan kita hitung, ada mungkin di salah satu kelompok kelompok di kelas lain itu dia mencoba membuat kayak masakan, membuat makanan. Jadi dia satu porsi itu harganya 15.000. Kalau saya 15.000 itu sudah 15.000 dengan ada isinya nasi, kemudian kayak ya ada tambah-tambah lauk yang lain gitu loh. Dan itu dan itu salah merasa itu porsinya cukup gitu. Porsi itu sudah ya worth it untuk harga 15.000. Sedangkan misalkan kalau di tempat lain dengan harga 15.000 ya orang mungkin belum tentu kenyang gitu loh. Gitu kan. Kayak misalnya tadi pagi saya beli roti tawar mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya merek Tan Ecuan, jadi merek lama, jadi merek dari zaman saya dari kecil dari lahir itu udah ada. Jadi roti tawar itu harganya 15.000, isinya tuh roti tawar itu banyak gitu loh. Jadi itu saya beli karena ya tuh ya memang karena ya saya sudah terbiasa dengan merek Tan Ecuan dari dulu, dan lewat ada tukang roti lewat depan rumah, saya coba sekali panggil, pas saya coba roti tawar kok enak gitu ya. Jadi ya terus keterusan ke sekarang ini harga 15.000. Jadi bayangkan misalkan kalau 15.000 itu dari misalnya buat sarapan pagi roti tawar, bukan sekarang ini masih ada sisanya, maksudnya sisa roti potongnya gitu loh. Ya masih belum dimakan gitu kan. Dengan sama dengan tadi misalnya kayak nasi tadi kira-kira itu kan seperti itu kan, jadi perbandingan atau mungkin 15.000 mungkin baru dapat pizza yang kecil gitu loh, kira-kira kenyang nggak ya gitu kalau makan pizza itu kalau misalnya buat pagi atau mungkin buat siang gitu kan. Itu jadi seperti itu. Misalkan kalau kalian lihat kalau kemampuan masyarakat sekarang, misalkan kalau untuk karyawan kantoran atau pekerja kantoran, kalau misalnya untuk beli makanan itu kira-kira range di angka berapa gitu ya kan, range di angka berapa, kemudian itu yang kita coba misalnya yang kita coba kita masuk di angka situ gitu loh. Oh, ternyata daya beli masyarakat sekarang kalau misalnya untuk makan siang tuh range-nya antara misalnya 15.000 sampai 20.000, 20.000 itu kayaknya udah ada mahal banget kan.
Nah, gimana kalau misalkan kita bikin salah paket makanan yang harganya salah 20.000 atau 15.000 sampai 20.000 itu sudah masuk misal apa sudah termasuk minuman, kemudian juga sudah termasuk misalnya apa tambahan misal apa ya nasi, pakai telur, pakai tempe, berikut dengan sayuran gitu kan. Paket berarti ya Pak jatuhnya itu. Ya, jadi jatuhnya paket gitu loh. Nah, itu jadi yang mesti kita coba siasati gitu loh. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, kira-kira gue mesti ngapain gitu loh. Itu kan. Nah, itu ya. Jadi itu walaupun walaupun ada threats, ada ancaman. Jadi ancaman selama daya beli masyarakat yang menurun, kemudian juga apa kita belum tahu ini kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan itu. Jadi kan itu masih itu berupa threats itu hal-hal yang sifatnya di luar dari jangkauannya usaha kita. Kita nggak mungkin bisa mikirin atau membuat supaya pandemiknya turun tahun depan kan enggak. Atau mungkin kita bisa nggak sih kita membuat mengatur atau kita bisa mengatur membuat aturan gitu loh untuk di Jakarta atau bahkan untuk di wilayah Bekasi kan enggak gitu loh. Dan itu bukan kita itu bukan bukan range kita gitu loh. Itu bukan jangkauan kita gitu. Makanya kita nggak akan masuk ke situ gitu. Oke. Nah, kemudian oke, kita lihat ya sekarang BMC-nya ini. Jadi ada jelas, jadi ada 3 bagian utama, yaitu offering, customer, dan juga infrastructure ya untuk BMC ini gitu loh. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk masing-masing bagiannya. Here we go. Oke, kita lihat tadi kan sudah saya tunjukin ya. Nah, kita lihat kalau mana yang offering, mana yang infrastructure, dan mana yang customers gitu loh. Oke, kita lihat offering. Offering itu adalah value proposition. Apa itu value proposition? Jadi itu adalah output atau produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Maka itu masuk kepada bagian bagian value proposition gitu loh. Nah, kemudian untuk customer itu ada beberapa poin. Kita mulai dari yang customer segments. Customer segment itu merupakan penjelasan untuk target pasar. Target pasar kita itu siapa gitu loh. Misalkan kalau kalau misalkan konsumen itu dalam salah ibu rumah tangga yang seperti apa gitu loh. Oke, gitu loh. Kemudian juga ada lagi customer relationship. Ini bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen atau customer ya, dengan menggunakan promosi atau menggunakan campaign tertentu. Kemudian juga channel itu adalah bagian bagaimana kita saluran distribusi bagaimana supaya konsumen itu bisa mudah mendapatkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan gitu loh. Nah, kemudian key activities itu jadi aktivitas utamanya kita, jadi proses di internal perusahaan kita itu seperti apa. Kemudian key resources itu jadi resource-nya itu sumber daya apa saja yang dimiliki oleh kita, baik itu SDM, financial, ataupun juga misalnya apa yang lainnya, aset-aset yang lainnya, misalnya seperti mesin perusahaan, kalau misalnya konveksi berarti ada mesin jahit gitu kan ya. Apalagi misalnya kalau konveksi misalnya sumber daya misalnya apa ya mesin jahit, kemudian tempat usahanya, kemudian juga sumber daya manusianya, tukang jahitnya gitu loh, alat ukurnya gitu kan merupakan bagian dari key resources-nya gitu loh. Kemudian key partnership itu berarti kepada supplier atau proses yang tidak dapat dilakukan oleh usaha kita, ya kan? Ya, jadi ada kontraktornya, ada pihak ketiganya yang di luar itu yang membantu usaha kita. Jadi contohnya apa? Kalau misalkan kalian, let's say katakan misalkan kalian membuka usaha kuliner atau restoran, di mana kalian misalnya membutuhkan alat-alat masak, kalian membutuhkan apa lagi? Membutuhkan panci atau membutuhkan penggorengan, membutuhkan misalnya ya pokoknya semua peralatan masuk berikut dengan tabung gasnya. Jadi kan berarti kalian membutuhkan adanya supplier atau pihak luar yang yang bisa membuat semua misalnya jadi alat panggang, penggorengan, panci gitu. Jadi pasti kan kita akan beli dari luar, nggak mungkin kita bikin sendiri gitu kan ya. Mungkin misalnya tabung gasnya, pasti itu kan
ada supplier, mungkin dari warung sebelah tetangga kita, atau mungkin kita ngambil misalnya dari apa, dari agen gas, karena kebutuhannya banyak, jadi kita ngambil dari agen ya supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu kan, gitu. Dan kemudian revenue stream, jadi itu bagaimana kita bicara bagaimana usaha penghasilan dari mana gitu loh. Jadi di sini ya berarti ada penjualan produknya, penjualan produk ataupun jasanya, atau jadi omsetnya itu berasal dari mana aja gitu loh. Gitu. Nah kemudian cost structure, jadi cost structure adalah biaya yang dikeluarkan untuk bisa menghasilkan produk ataupun jasa. Jadi cost structure ini ada dibagi dua secara umum. Jadi atau yang apa fixed cost jadi itu memang yang fix yang tetap. Jadi misalnya apa seperti gaji karyawan, bayar listrik, apalagi misalnya bayar sewa tempat gitu loh. Itu merupakan bagian dari fixed cost gitu loh. Nah kemudian kalau variable cost, jadi itu biaya yang sifatnya itu tidak tetap gitu loh. Misalnya apa? Misalnya kalian ya ikut pameran selama seminggu gitu loh. Jadi misalnya ada biaya yang bisa dikeluarkan, misalnya apa biaya sewa tempat, atau mungkin biaya keamanannya, kemudian biaya transportasi untuk bawa barangnya itu dari mana dari tempat kalian ke tempat pameran gitu kan, seperti itu gitu loh. Itu merupakan bagian daripada variable cost gitu loh. Gitu. Oke, next. Kita lihat satu persatu ya. Value proposition. Jadi value proposition ini bagian dari tadi ini kan apa yang offering ini kan. Jadi value proposition merupakan produk yang kita tawarkan. Misalnya apa? Jilbab pasmina, jilbab segi empat, atau mungkin ya bros, atau mungkin jarum pentul. Ini kalau kita bicara apa ya untuk bidang fashion ya. Gitu kan ya. Jadi pasti ada selalu ada produk ataupun jasa yang ditawarkan. Misalnya kan kalau misalnya ada bros, jarum pentul, jilbab pasmina, jilbab segi empat, mungkin ada lagi yang lain. Misalnya apa jasanya. Misalnya apa jasa konveksinya gitu, jasa untuk membuat baju muslimah gitu loh. Itu misalnya seperti itu gitu loh. Ya pasti nanti yang sejalan gitu loh. Misalnya jilbab pasmina dipasangkan dengan brosnya kira-kira cocok nggak? Jilbab pasmina ini misalnya dipasangkan dengan salah desain baju yang kita buat ini kira-kira cocok nggak gitu loh. Gitu kan. Gitu. Oke, kemudian customer segments. Jadi ini pelanggan kita. Di sini kita bicara mengenai pelanggan. Siapa yang menjadi pelanggan kita? Kalau tadi bicara mengenai apa yang usaha apa yang fashion, tadi yang jilbab, itu targetnya kepada siapa gitu ya. Pasti dia targetnya kepada wanita gitu kan. Nggak mungkin targetnya kepada laki-laki. Kalaupun misalnya laki-laki pasti dia beli, tapi dibeli dia sebagai buyernya, yang menjadi usernya itu adalah misalnya pasangannya, baik itu mungkin istrinya atau mungkin pacarnya gitu kan. Nah, wanita berhijab maupun tidak, usianya antara 15 sampai dengan 50 tahun, yang tinggal misalnya di kota-kota besar, misalnya di Jabodetabek atau mungkin di Bandung atau mungkin Surabaya, Medan gitu. Gitu. Gitu loh. Oke, sama sini ada yang ditanyain nggak? Pak, gimana kalau misalkan kalau salah nenek-nenek yang beli mungkin setelah usia 65 tahun, ya silahkan aja nggak apa-apa. Walaupun target kita waktu usia 15 sampai 50 tahun, misalnya kalau ada datang ke toko kita, misalnya nenek-nenek atau usia 60 tahun, itu merupakan bonus buat kita gitu loh. Jadi kita nggak bisa tolak. Kalau misalnya tiba-tiba ada laki-laki yang datang dan memilih warna apa, memilih hijab, itu dia akan membeli misalnya ya untuk ya misalnya untuk pasangannya mungkin baik istrinya atau mungkin pacarnya itu bahkan mungkin membelikan untuk ibunya gitu kan gitu ya itu memang kemungkinan memang jarang terjadi, tapi gimana kalau misalnya terjadi berarti ya itu kita anggap sebagai bonus buat usaha kita gitu. Lalu berikutnya adalah untuk yang channel distributions. Jadi channel itu merupakan sarana, jadi untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada konsumen. Jadi misalnya apa channelnya? Kalau misalnya channel untuk produk-produk fashion itu misalnya apa? Melalui media Instagram atau ya dengan menggunakan dengan melakukan endorse kepada public figure misalnya gitu kan? Atau misalnya melalui sosial media yang lainnya, misalnya seperti apa? Misalnya Facebook atau mungkin bahkan menggunakan YouTube gitu loh, gitu kan?
Oke, kemudian yang ketiga adalah mengenai customer relationship. Jadi bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen, dengan pelanggan, misal dengan memberikan promosi-promosi tertentu atau misalnya dengan melakukan campaign gitu kan. Gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya supaya pelanggan kita tuh tidak lari ke pihak lain, tidak lari kepada kompetitor gitu loh. Maka tadi saya bilang kan ya, yang menjadi trust itu apa? Trust itu adalah misalnya apa? Tadi kompetitornya siapa gitu kan. Kemudian juga setelah trustnya apalagi yang lain selain dari kompetitor, kira-kira mungkin ada produk yang mungkin produk sama-sama produk fashion, tapi dengan range harga yang sama gitu loh. Walaupun misalnya dia apa ya katakanlah baju wanita dengan range harga yang sama, itu juga merupakan bagian dari bagian dari kompetitor kita gitu loh. Bukan hanya sekedar merek yang sama itu mungkin atau mungkin sama-sama misalnya toko fashion gitu loh. Sama-sama toko fashion ya pasti emang dia itu adalah sebagai kompetitor, tapi juga kompetitor ada lagi yang lain gitu loh. Jadi kita misalkan kalau kompetitor yang misalnya dalam artian kita menjual misalnya apa satu style baju muslimah itu mungkin yang panjang berikut dengan pasmina bersama dan lengkap. Let's say katakan salah harganya 350.000, berarti ya kalau mungkin di toko lain atau mungkin departemen store yang mungkin yang modern yang dengan dia menjual harga yang kurang lebih sama, itu jadi akan menjadi apa ya akan menjadi kompetitor juga karena apa? Karena kita bicara mengenai pocket share gitu loh. Pocket share jadi gue punya duit 350.000, gue mau beli kemana nih? Gue mau lariin kemana nih? Gue mau beli lari ke butik fashion itu yang tadi saja itu yang menjual pasmina dan juga baju muslimah, atau saya mau coba lari ke departemen store gitu loh. Misalnya ke Uniqlo gitu kan, gue mau beli apa di Uniqlo dan harga segini ya gitu ya dengan apa walaupun sama-sama baju wanita gitu loh, sama berbeda bentuknya. Karena mungkin kalau jadi itu lebih kepada yang casual, kalau ini kan kalau apa baju sini yang t-shirt kan yang pasti itu kan lebih kepada emang baju-baju muslimah gitu loh. Gitu, oke. Oke, yang kemudian key activities. Jadi sini mencakup semua aktivitas yang memang harus dilakukan sebagai seorang pebisnis ya untuk bisa menghasilkan produk pelayanan yang baik gitu loh. Aktivitasnya apa? Misalkan kalau tadi misalnya perusahaan tadi fashion tadi misalnya berarti ya aktivitasnya misalnya apa ya menjahit, kemudian merancang pasminanya, kemudian juga dia memilih bros yang cocok dengan pasmina dan juga baju muslimahnya, itu merupakan bagian dari key activities gitu loh. Gitu. Atau mungkin juga dia misalnya dia menjual produknya itu misalnya di pameran itu juga itu merupakan bagian dari key activities, atau dia menjadi sponsor untuk acara tertentu gitu ya, di mana yang hadir itu adalah mayoritas adalah misalnya ibu rumah tangga atau mungkin para wanita lainnya, ibu rumah tangga atau wanita karir, nanti dia mensponsori acara tersebut gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanya kan teman-teman? Ada yang tanyain guys? Any questions? Nope. Enggak ya. Oke, lanjut ya. Oke, next. Key resources. Kita bicara untuk baik dari sisi sumber daya manusia ataupun juga dari sumber daya lainnya, misalnya aset ya, atau mungkin seperti tadi peralatan. Kalau misalnya tadi kita bicara apa tadi yang pasmina itu berarti kita bicara misalnya apa key resources misalnya apa ya, pasti sumber daya manusianya, mungkin tukang jahitnya, desainernya gitu kan ya. Kemudian juga misalnya tim marketingnya gitu, kalau ada yang apa yang melakukan digital marketing yang baik di sosial media atau mungkin di WhatsApp gitu loh. Kemudian juga ya itu di peralatan misalnya apa? Jadi misalnya peralatan jahitnya, kemudian peralatan obrasnya mungkin gitu ya. Kemudian juga apa ya pasti ya ada gunting dan juga yang lainnya untuk apa alat ukur semuanya di situ gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Sorry. Key partnership itu jadi pihak-pihak yang sebagai penentu jalannya bisnis. Jadi key partnership ini mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Ya pasti dong ya, karena kita bergantung pada orang lain. Kita
bisnis itu paling saling, itu intinya adalah saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kita nggak mungkin bisa berdiri berjalan sendiri. Misalkan kalian apa sebagai tukang pecel lele gitu ya, tukang pecel lele kalian ya bikin pecel lele, terus misalkan kalian bukanya dari sore sampai malam, ya tetap kalian membutuhkan partner. Kira-kira kalian itu nanti ngambil lelenya dari mana gitu kan? Apakah ya kan, apakah mengambil dari apa, dari peternak lele langsung, atau mungkin dari apa, dari tempat lain gitu kan? Nah itu sepertinya itu yang harus dipikirin gitu loh. Kemudian juga misalnya apa, ya pasti ya berarti kita ada supplier, kemudian juga ya apa namanya, ada tim-tim yang lain misalnya. Selain itu misalnya apa, tim supplier itu tuh, tim supplier, kemudian juga ya pihak lainnya, pihak ketiganya, biar masalah tim pemasaran atau mungkin konsultannya yang memberikan apa, yang memberikan pendampingan atau untuk apa, untuk dalam hal pemasaran gitu loh, gitu. Oke, ini key partnership, and then kita bicara mengenai penghasilan, revenue stream. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa mencetak atau bisa mendapatkan penghasilan atau mencetak uang dari mana? Tadi kan kalau kan berarti dari konsumen, dari customer yang membeli, kalau tadi pasmina, yang membeli brosnya, yang membeli itu merupakan mereka adalah bagian dari revenue streaming-nya. Jadi orang-orang yang melakukan pembelian gitu loh. Ya baik itu penjualan produk atau misalnya penjualan jasa, tadi misalnya mereka yang menjahit di tempat tadi, di konveksi tadi gitu kan ya. Ya sekalian juga untuk didesainin, dibikin desainnya gitu kan, dibikin desain, setelah bikin desainnya juga dibantu apa, dengan produk-produk bundlingnya, misalnya apa tadi, pasminanya, atau mungkin juga misalnya jualan kain batik gitu loh. Jualan kain batik kemudian minta didesain yang cocok gitu ya dengan apa ya, dengan bentuk tubuhnya gitu kan, gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah cost structure. Jadi di sini meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan supaya kita bisa membuat produk, supaya kita bisa menghasilkan produk gitu loh. Kira-kira kalau misalkan kalau tadi usaha tadi yang konveksi tadi, yang jualan pasmina, bros gitu ya semuanya, itu biaya yang harus dikeluarkan apa? Misalnya pasti dalam misalnya gaji karyawan, kemudian apa, karena itu ada mesin obras, mesin jahit, yang semuanya itu membutuhkan listrik, ya pasti ya bayar listriknya gitu kan. Itu adalah biaya yang tetap, walaupun salah jumlah apa namanya, pembayaran listriknya setiap bulan mungkin berbeda-beda, misalnya bulan September, bulan Agustus kemarin salah 1 juta, mungkin bulan September mungkin turun misalnya jadi 975.000. Tapi tetap itu harus dibayarkan, itu bagian dari cost structure gitu loh. Itu yang dimaksud dengan tadi ya fixed cost ya. Kemudian kalau variable cost, misalnya variable cost itu ya contohnya misalnya tadi apa? Misalnya kan misalnya tadi ikut pameran bisnis gitu ya. Misalnya selama 10 hari. Pameran bisnis di mana, misalnya di luar kota. Jadi kita ikut jalan-jalan misalnya bersama tim yang lain, atau misalnya bersama para pengusaha yang lain. Nah, itu kan itu merupakan bagian dari variable cost, misalnya ya tadi Pak, biaya sewa pamerannya, kemudian perjalanan ke tempat pamerannya gitu loh. Itu merupakan bagian dari variable cost gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman. Oke, ini perhatikan format laporannya ya. Ya, jadi pasti ada halaman judul, ya, juga nanti dituliskan juga nama bisnisnya apa, logo, kemudian juga alamat atau kontak. Kontak kan bisa dihubungi gitu loh. Oke. Oke, kemudian kalau bab pertama itu kita bahas mengenai overview. Overview jadi yang terdiri dari misalnya latar belakang bisnisnya apa gitu loh. Latar belakang bisnis seperti apa, kemudian kalian jelaskan visi kalian apa. Jadi visi itu adalah mimpi kalian yang jauh ke depan seperti apa gitu loh. Nah kemudian baru misi itu adalah merupakan
penjabaran dari visi tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek gitu loh. Maksudnya kalau visi itu visual visi 2020 kalau kalian dengar tuh di Malaysia, kemudian padahal tuh buat itu untuk itu saya dengar pertama kali di tahun 2001 atau 2000 tahun 2000-an gitu loh. Berarti dia manusia itu sudah memikirkan di tahun 2020 gue mau jadi apa, gue mau jadi negara seperti apa gitu kan. Ya terlepas dari kondisi politik kondisi situasi politik saat ini yang menjadi Malaysia ya. Oke, kemudian sudah ada visi, ada misi tadi apa yang merupakan pembagian dari visi, pembagian visi yang apa yang lebih cepat, soal jangka waktu yang lebih cepat, soal 2 atau 5 tahun gitu kan. Gitu. Kemudian statement product description, jadi penjelasan mengenai produk-produknya, kemudian juga ya struktur organisasi gitu loh. Lalu yang kedua sini baru kita masukin bisnis model canvas yang tadi ya, satu hal lembar itu kan. Kalian jelaskan juga itu. Kemudian financial plan. Financial plan ini berisi masalah, berarti isi adalah rancangan anggaran belanja gitu loh. Ya kan, jadi misalkan kalian butuh modal berapa, gitu kan, modalnya adalah katakanlah 5 miliar, kalian mau bikin apa selama untuk bisa mengelola uang 5 miliar ini gitu kan. Gitu. Nah, kemudian ada business execution budgetnya, itu kalau saya jelaskan. Kemudian ada break even point, jadi ada titik di mana usaha kita tuh sudah mulai BP, jadi sudah mulai impas, jadi ada titik impasnya. Jadi ya periode setelah POP berarti ya perusahaan itu tinggal mencetak keuntungan gitu loh, keuntungan gitu, profit gitu kan. Gitu. Makanya di sini juga kita jelaskan mengenai profit revenue sharing. Jadi profit revenue sharing jadi profit sharing sebenarnya jadi kita pada saat kita kalau sudah mulai perusahaan kalau sudah mulai menghasilkan, ya mesti dipikirin juga bagaimana kita bisa mengembalikan modal dari para investor itu yang sudah kita pinjam tadi kan. Berarti kan situ salah katakan tadi sistemnya jadi 60-40, 60 buat si investor, 40 buat si pemilik pabriknya. Nah, kemudian setelah pemilik pabrik sudah mulai oke, pemilik pabrik sudah bisa mulai mencetak profit, baru ke posisi yang dirubah, misalnya 60 buat si pemilik pabrik, 40 itu untuk ya si investornya gitu loh. Oke. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman? Oke, sekarang kita bicara mengenai marketing strategi. Apa itu marketing strategi? Ya, ini sih sebenarnya strategi itu merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Karena sebenarnya istilah udah kayak otaknya. Otak ini perusahaan gue mau dibawa ke mana gitu kan. Ya karena apa? Ya, marketing ini merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, karena ya tadi ya untuk potensi, untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Jadi akhirnya pemasaran ini memiliki beberapa tujuan seperti berikut. Jadi konsumen yang potensial itu pasti tahu mengenai detail produk yang kita yang diinginkan gitu loh. Dan perusahaan juga dapat menyediakan semua kebutuhan mereka, gitu kan? Itu yang asumsi yang pertama. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Dan yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga jadi produk itu cocok dan juga dapat terjual dengan sendirinya gitu. Oke, nah kemudian sini adalah kita bicara mengenai apa tadi yang ada ini juga sering juga disebut dengan 4P. 4P-nya Philip Porter. Jadi marketing mix. Jadi ada produk, kemudian ada price, kemudian juga ada place, ada promotion gitu loh. Oke, kita lihat satu persatu gitu.
Oke, kita lihat ya di sini sebentar. Oke, kita lihat share screen. Oke, saya coba jelaskan kalau tadi 4P itu, jadi 4P produk, price, place, dan promosi itu juga itu sebenarnya sama dengan ya 4C gitu loh. 4C-nya Kenichi Omai sebentar ini. Saya bikin ini dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau tadi di depan kan sudah dijelaskan ada 4P, produk, price, promotion, dan place. Kita lihat masing-masing unsurnya. Produk itu ada namanya produk variatif, variasi produk, kemudian juga kualitas dari produknya perlu diperhatikan, desainnya, feature-feature produknya apa gitu kan. Kemudian namanya, brandnya, packaging, kemudian juga size itu misalnya L, XL, XXL atau M gitu kan. Kemudian juga service-nya yang dibutuhkan apa-apa saja, kemudian baru warranty-nya gitu loh. Kemudian juga untuk price. Price itu kita bicara untuk apa? Price list. Price list itu adalah ya harga. Harga, kemudian ada lagi nggak diskonnya? Diskon 15% untuk pembelian tertentu, atau misalnya diskon 20% atau bahkan diskon 25%, soalnya kalau pembayarannya full hari ini gitu kan. Jadi itu ada seperti itu, jadi ada paket-paketnya yang ditawarkan juga gitu loh. Kemudian allowance. Jadi allowance itu ya kayak allowance itu apa namanya ya, ya misalnya kita ngambil paket gitu, misalnya produk, jadi ada allowance-nya gitu, ada tambahan-tambahan yang lainnya lagi gitu loh, tambahan-tambahan keuntungan yang lain. Oke. Payment period itu jadi kita bicara mengenai jangka waktu pengembaliannya berapa lama, dan juga kreditnya itu selama berapa tahun gitu loh. Oke, karena kita bicara mengenai promosi. Promosi itu ada sales promotion, ada juga misalnya apa advertising, sales promotion. Jadi dia mereka yang melakukan penjualan dalam rangka promosi, jadi sales promotion. Ya kan, kemudian juga advertising itu adalah perusahaan yang bergerak, perusahaan ini ya dia memberikan advertising itu lebih kepada bagaimana kita bisa memasang misalnya iklan di media tertentu gitu kan ya. Kemudian Salesforce itu adalah tenaga penjualannya, jadi mereka yang berinteraksi langsung dengan konsumen gitu, mereka yang berinteraksi dengan mereka juga mendengarkan keluh kesah dari konsumen seperti apa, terkadang ya Salesforce ini gitu loh. Kemudian place itu tempat, jadi customer convenience, jadi channel seperti apa, kemudian coverage area-nya seberapa besar, apakah seluruh Indonesia atau hanya kota-kota besar di Indonesia saja, atau ada lagi pertimbangan yang lain gitu loh. Kemudian juga lokasi, juga itu bagian dari lokasi bagian dari place-nya, apakah lokasi ini mencukupi, apakah lokasi ini cukup diminati oleh orang pada saat itu gitu ya kan. Ya misalkan kalau kalian misalnya dulunya tuh tempat itu adalah miliknya sih katakan misalnya perusahaan Indomaret atau Alfamart, tapi karena mungkin kontraknya habis atau kontraknya habis dan tidak diperpanjang lagi, jadi akhirnya apa, jadi tetap ya, ya walaupun tetap lokasinya tetap dia sama, tapi kadang kalau tadi yang pakai ada Indomaret atau Alfamart kok rame, tapi sekarang ini kalau kita misalnya buka usaha lain di tempat yang sama, kenapa nggak rame gitu loh. Terkadang ada seperti itu gitu kan, gitu. Oke, target market dalam pengusaha kalian coba kita bicara perusahaan dan jasa. Jadi tadi ada 4P plus 3 atau 4C atau plus 3P. 3P yang pertama itu adalah people. Jadi
apa namanya karyawan itu karyawan ataupun jika misalnya strategic partner. Jadi mungkin juga kita bicara mengenai apa corporate culture-nya ini bagian dari people-nya ini gitu loh. Ya, jadi semua karyawan, baik itu karyawan di kantor pusat ataupun juga salah karyawan di kantor cabang gitu, atau mungkin karyawan yang ada di toko gitu loh. Kemudian P yang berikutnya adalah physical evidence. Jadi kalau misalkan kalian mau usaha, kalian misalnya mau usaha, ya pasti kan kalau atau mungkin kalau kalian dedikan kerjasama dengan apa lembaga, kan pasti akan melihat apa sih yang ada nggak sih asetnya perusahaan ini, ada nggak sih bangunannya gitu. Kemudian juga interior di sana seperti apa gitu. Kalau kalian masuk ke gerai Telkomsel yang dimanapun juga pasti formatnya sama gitu kan. Kemudian ada lagi proses. Proses itu ya jadi kita biasanya terkait dengan pelayanan perusahaan. Bagaimana perusahaan ini bisa menjamin pelanggan, bisa menjamin kepuasan daripada pelanggan. Jadi quality assurance gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Nanti ini udah mau habis sebentar lagi. Atau kita mau lanjut ke sesi ketiga atau gimana nih teman-teman? Ada yang ditanyain nggak? Lanjut aja, Pak. Sesi 3 cuma sebentar sih, saya mau coba diskusi dengan kalian gitu. Oke, kita break dulu aja sebentar ya. Break dulu sebentar, dan setelah itu baru kita lanjut lagi gitu ya. Oke.